Oke, kita mulai dari bab satu yaitu bilangan real. Bilangan real. Bilangan real itu bisa kita katakan bisa dibagi dua bagian ya, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q, di mana P dan Q-nya adalah bilangan bulat, Q-nya tidak sama dengan nol. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana kita mengerjakannya? Kita punya 5,3231, 3231, 3231. Jadi polanya setiap empat bilangan dia berulang ya. Tolong langsung aja. 3231 dan seterusnya. Apakah dia bilangan rasional? Ya, dia bilangan rasional ya. Di 5,3231, 3231, 3231 dan seterusnya. Dia polanya seperti itu ya. Adalah bilangan rasional sebab bilangan tersebut merupakan bilangan desimal berulang ya. Bilangan desimal berulang. Oke, eh, dia bilangan rasional. Nah, kalau dia bilangan rasional berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk P per Q. Kita bisa tuliskan dalam bentuk P per Q ya. Bagaimana kita menuliskan dia menjadi P per Q? Bentar ya. Oke, bagaimana kita nyatakan dalam bentuk P per Q? Kita lihat dulu dia berulang setiap berapa bilangan ya. Ini 3231, 3231, 3231. Maka kita akan mundurkan komanya ini sesuai dengan digit berulangnya ya. Jadi agar nanti yang di belakang koma itu akan sama. Yaitu kita, oke, pertama kita misalkan dulu X sebagai 5,3231, 3231, 3231, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita mau mengundurkan komanya. Mundurkan komanya, tapi nanti inginnya adalah yang di belakang koma sama seperti X ya. Berarti kita kalikan dengan mundur 4, berarti nolnya 4 ya. X, oh berarti nanti komanya menjadi kalikan 10.000 tuh. 53231, koma 3231, 3231. Nah, ini kan dia berulang ya. 3231 dan seterusnya. Jadi kalau kita kalikan dengan 10.000, maka komanya mundur menjadi bilangannya menjadi 5.000, 53.000 ya. Nah, eh, selanjutnya kita mau menghilangkan komanya ini. Kita bandingkan nih X dengan 10.000 X. Di belakang koma bilangannya sama ya.
maka coba kita kurangkan. Di 5, koma, silakan diurutkan komanya. 32, 31, 32, 31, 32, 31, dan seterusnya. Kita kurangkan kedua ruas, sehingga yang ruas kiri 10.000 dikurangi 1 jadinya 999 ya. Bener nggak? Oh, 9-nya kurang ya. 9.999 X. Sedangkan yang ini, yang koma di belakang koma sama, berarti jadi 0 ya. Yang di depan koma sekarang. 31 kurangi 5. Oke, berarti ini kan kita ambil 1, ini jadi 2 ya. 11 kurangi 5, 6. 2, 2, 3, 5 ya. Jadi dia 53.226. Sehingga X-nya tidak lain adalah 53.226 per 9.999. Itu ya. Jadi pertama prosesnya adalah misalkan dulu dia merupakan X, bilangan itu adalah X, maka kita kalikan, kita mundurkan komanya ya agar nanti desimalnya, bilangan yang di belakang komanya itu sama. Kasus ini karena dia berulang 4 digit, maka kita kalikan dengan 10.000 ya. Kalau dia cuma 2 digit berarti dikalikan dengan 100 ya. Nolnya 2. Tuh. Oke, itu yang soal pertama pada bilangan real. Kemudian yang selanjutnya adalah gabungan dan irisan dari suatu selang ya, selang atau interval. 2,5. Jadi kita akan lebih mudah kalau kita ilustrasikan pada garis bilangan ya. 2, 2-nya bolong, 5-nya penuh. 2 sampai 5. Kemudian 4, 4 di antara 2 sampai 5 ya. 4-nya bolong sampai 7, 7-nya penuh. 4 sampai 7. Nah, kita punya 2 sampai 4, 4 sampai 7. Yang diminta apa? Gabungan. Kalau gabungan berarti kita mengambil daerah yang memenuhi minimal satu syarat ya. Mana daerah yang memenuhi salah satu minimal satu syarat? Yaitu dari 2 sampai 7 nih daerahnya. Nah, daerahnya ini ya. Oh, berarti ini jawabannya 2 sampai 7. 7-nya kurung siku ya, karena dia penuh nih. Kemudian eh, yang kedua, seperti halnya yang pertama, kita akan mudah kalau kita buat garis bilangan ya. Berapa itu? 13 sampai 15. 15-nya penuh. Kemudian 14-nya penuh sampai 7-nya 17-nya bolong ya.
17-nya tidak ikut. Jadi yang perlu diingat kalau kurung siku ujungnya berarti ikut, kalau kurung biasa ujungnya tidak ikut ya. Oke, yang diminta adalah irisan. Kalau irisan berarti kita memilih daerah yang memenuhi semua syarat. Mana daerah yang memenuhi semua syarat? Berarti ada dua syarat tuh. Yang memenuhi kedua syarat adalah 14 sampai 15. Ujungnya ikut ya. Ujungnya ikut. Nah, daerahnya ini. Di 14 sampai 15. Oke, kemudian yang eh, ketiga, sama kita buat dulu garis bilangannya biar mudah menentukannya. Berapa itu? 4, 4-nya bolong, 9-nya penuh ya. Nah, ini ternyata ujung dan ujungnya ada sama-sama 9 nih. Akan lebih jelas kalau kita buat, ini kan 4 sampai 9. Nah, 9-nya ini kita buat titik yang baru ya, boleh di atas, boleh di bawah. 9 sampai 11. 11-nya bolong. Nah, yang diminta adalah irisannya. Irisannya mana? Nah, yang memenuhi kedua syarat yang mana? Sebelah kirinya 9 itu cuma satu syarat. Sebelah kanannya 9 cuma satu syarat. Yang memenuhi hanya yang 9 saja nih. Hanya 9 saja ya. Jadi di sini nih garis di X sama dengan 9. Oh, berarti dia irisannya adalah himpunan yang isinya cuma bilangan 9. Himpunan yang isinya cuma bilangan 9. Oke, yang keempat. Sama kita buat garis bilangan biar mudah. 2 sampai 6 dia bolong ya. 6-nya bolong nih. Sampai 9-nya. 9-nya penuh. Nah, yang memenuhi mana? Yang memenuhi adalah 2 sampai 6. Tapi 6-nya tidak ikut ya, bolong ya. Terus 6 sampai 9. Jadi 6-nya itu kita buang. 6-nya tidak ikut ya. Jadi 2 sampai 9. 2 sampai 9. Tapi 9-nya tidak ikut. Nah, 6-nya tidak ikut. Bagaimana kita nulisnya? 2 sampai 9 kita kurangi ya. Dikurangi dengan 6. 6-nya dibuang. 2 sampai 9 kurangi 6 ya. 6-nya kita buang. Nah, yang terakhir, satunya bolong 4. 4 penuh ya. 1 sampai 4. Kemudian, syarat yang kedua, 4-nya bolong sampai 6. 6-nya bolong, bolong juga ya 6-nya ya. 6. Oke, yang diminta irisan nih. Irisan. Oke, gabungan itu bentuknya seperti U ya. Ini gabungan. Gabungan. Yang kedua, U terbalik atau seperti N ini irisan. Irisan. Yang ketiga yang diminta irisannya, yang keempat gabungan, yang kelima yang diminta adalah irisannya. Berarti mana yang memenuhi semua syarat? Sebelah kirinya satu tidak ada yang dipenuhi ya. 1 sampai 4 hanya syarat
Pertama, 4 sampai 6 hanya syarat ke 2. Lebih besar dari 6 tidak ada syarat yang dipenuhi. Di titik 4 hanya dipenuhi syarat pertama. Berarti tidak ada daerah yang memenuhi kedua syarat ya. Tidak ada daerah yang memenuhi kedua syarat. Tidak ada daerah atau titik ya yang memenuhi kedua syarat. Dengan kata lain, irisan dari ini tidak lain adalah himpunan kosong. Bukan himpunan kosong itu bukan gini ya. Ini salah ya. Itu himpunan yang isinya nol. Tapi himpunan kosong tuh ya isinya kosong ya, bukan nol. Atau ada yang menuliskan bulat di garis ya. Itu himpunan kosong. Oke, itu kemudian apa nih? Oke, pendasamaan ya, pendasamaan. Yang A, pendasamaan rasional. Langkah pertama, ruas kanan jadikan nol, sudah. Langkah selanjutnya apa? Faktorkan. X tambah 3, yang bawah bisa difaktorkan nggak tuh? Coba ya kita faktorkan. 2 kali 5 berarti min 10. Ini menjadi 1/2, 2x, 2x. Min 10 sama 3 ya. Cari dua bilangan jika dikali min 10 ditambah 3. Berapa itu? Ada nggak pasangannya? +5 sama -2, Pak. Plus 5 min 2. Oke. Pasangannya adalah plus 5 sama minus 2 ya. Ini pasangannya. Maka kita isikan tuh di sini. Mungkin saya pakai warna yang biru lagi ya. Jadi minus 2 plus 5. Jadi dibolak-balik urutannya tidak masalah ya. Asalkan ini plus 5 sama minus 2. Nah, mana yang bisa dibagi 2? Yang bisa dibagi 2 adalah yang 2x sama min 2. Kita kalikan tuh. Sehingga ini bentuknya tidak lain adalah x tambah 3 dibagi x min 1, 2x tambah 5. Kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya apa? Kita buat garis bilangan ya. Sebelum membuat garis bilangan, kita cari dulu titik pemecah. Titik pemecah. Pembuat 0 atas ya, pembilang. Itu x tambah 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan minus 3. Kemudian ada pembuat 0 penyebut. X min 1, 2x tambah 5 sama dengan 0. Oh, berarti nanti x sama dengan 1 atau 2x tambah 5 sama dengan 0 ya. Ini 2x sama dengan minus 5. X-nya adalah min 5/2. Titik pemecahnya ada 3, yaitu minus 3, minus 5/2, 1 ya. Ingat, pemecah penyebut yang bawah itu selalu bolong. Yang atas, coba kita substitusikan. Kalau kita substitusikan jadinya 0,
Di sini ada syarat kurang dari sama dengan 0. Boleh 0 ya. Berarti minus 3-nya memenuhi. Jadi kita lihat kalau yang bawah itu pasti bolong. Kalau yang atas lihat tandanya. Ada sama dengannya enggak? Kalau ada sama dengan berarti kita ikutkan penyelesaian ya. Nah, selanjutnya kita uji titik tuh. Atau paling gampang lihat oke, uji titik aja lah. Uji X sama dengan 0 ke X tambah 3 dibagi X min 1 2X plus 5. Berapa nih? 3 min 1 kali 5. Negatif ya? Negatif. Sehingga kita dapatkan ini negatif. Sebelah kanannya 1 positif. Negatif. Ini ya. Yang dicari apa? Yang dicari kurang dari. Kita kan substitusinya ke bentuk terakhir ya. Maka kita lihat tanda dari yang bentuk terakhir nih. Kurang dari. Oh, berarti daerah negatif ya. Mana daerah negatif? Kok terus. Nah, jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah dari paling ujung kiri berarti minus hingga sampai min 3-nya ikut ya. Digabung dengan -5/2 sampai 1. Itu ya, itu persamaan rasional. Nanti C juga sama caranya, tapi ruas kanan jadikan 0 ya. Nanti kita coba bahas. Oke, yang B, yang mutlak nih. Yang mutlak, 2X min 7 lebih besar dari 15. Kalian bisa gunakan sifat atau kuadratkan kedua luas ya. Coba kita pakai sifat saja ya. Sifat, hati-hati ini lebih dari. Berarti nanti dipecah. 2X min 7 lebih dari 15. Atau 2X min 7 kurang dari negatif 15. Dipecah seperti ini ya. Ini lebih dari, ini kurang dari negatifnya ya. Oke, kita pindahkan 2X lebih besar dari 15 tambah 7. Atau 2X kurang dari min 15 tambah 7. 2X lebih besar dari berapa nih? 15 tambah 7. 22 ya. 22 atau 2X kurang dari min 15 tambah 7. Negatif 8. Bagi 2, berarti X lebih besar sama dengan 11. Atau X-nya kurang dari min 4 ya. Nah, biasakan kita tulis dari yang kecil. Jadi nanti HP-nya kita bisa tulis dalam notasi himpunan. X dengan syarat X-nya kurang dari min 4 atau X-nya lebih besar dari 11. Dalam interval X kurang dari min 4 berarti min 4 ke kiri. Berarti minus hingga sampai min 4. Kita gabung dengan
11 sampai hingga ya. Itu. Minus hingga sampai min 4 kita gabung dengan 11 sampai hingga ya. Jadi yang perlu diingat sifatnya lebih dari A atau kurang dari min A. Sehingga nanti digabungan ya, kata hubungnya atau. Nah, yang C itu perdasamaan rasional ya. Maka em, luas kanannya kita rubah dulu menjadi nol. Jadi kurang ini kita pindahkan ya, berarti X tambah 3 dibagi dengan X min 3, ini jadi min X min 1, X tambah 5. Samakan penyebutnya, samakan penyebutnya. Jadi kali X tambah 3 kali X min 5 dikurangi dengan X min 1 kali X min 3. Dibagi X min 3 kali X plus 5. Kurang dari sama dengan 0. Jadi ini kita kalikan ke sini. Bawahnya kita kalikan ya. Nah, yang atas dijabarkan, yang bawah tidak perlu dijabarkan. Biarkan dalam bentuk faktor ya. X min 3, X plus 5. Yang atas coba kita kalikan. X kali X. X kali X kuadrat. X kali min 5, min 5X. 3 kali X, 3X. 3 kali min 5, berarti min 15 ya. Di X kuadrat, min 5X, tambah 3X, min 15. Dikurangi, ini masih kita kurung ya. Kalikan nih. Seperti tadi, X kuadrat, min 3X, min X, tambah 3. Kurang dari sama dengan 0. Nah, kita hilangkan kurung yang atas. Di X kuadrat, min 5 tambah 3 berarti min 2X. Dikurangi 15. Jadi min X kuadrat. Min 3X, min X. Ini jadi min 4 ya. Kali minus jadi plus 4X. Minus kali 3 berarti min 3. Ini ya, jangan lupa ini minus kali X kuadrat jadi min X kuadrat. Dikalikan dengan min 4X jadi plus 4X minus 1 kali 3 jadi min 3. Dibagi dengan X min 3, X plus 5. X kuadrat dikurangi X kuadrat. X kuadrat dikurangi X kuadrat. Habis ya. Kemudian min 2X tambah 4X. Jadinya 2X ya.
2x min 15 min 3 berarti min 18. Kurang dari sama dengan 0. Nah, seperti halnya yang A, kita cari pembuat nolnya ya. Yang atas membilang 2x min 18 sama dengan 0. Pindahkan itu berarti kan 2x sama dengan 18, x-nya 9 ya. Gua nyebut pembuat 0 tersebut x min 3 kali x plus 5 sama dengan 0. Maka x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 5. Nah, oke, kita buat garis bilangan ya. Berapa aja itu? Minus 5 bolong, 3-nya juga bolong ya. 9-nya penuh atau bolong? Penuh, karena di ini tandanya pakai sama dengan ya. Uji titik 0. Uji x sama dengan 0. Di 0 min 18 dibagi min 3, 5. Positif ya. Positif. Nah, berarti daerahnya mana? 0 itu di min 5 sampai 3 nih. Ini positif. Selang-seling ya. Terus, yang diminta apa? Kurang dari. Nah, daerahnya yang daerah negatif ya. Kalau kurang dari. Kalau lebih dari, Pak, pilih daerah yang positif. Nah, dengan demikian kita dapatkan HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Jadi, HP-nya sama dengan minus hingga sampai minus 5 digabung dengan 3 sampai 9. 9-nya siku ya. Itu. Silakan untuk bilangan real. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu ya. Soal Pak, maaf Pak izin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Yang X plus 3 dikali X min 5 Itu kenapa? itu kenapa X min 5 Pak? Karena kan Karena Oh, kan plus yang di 5 ya. atas X plus 5. Plus ya, salah salah nulis. Oke, oke. Berarti dari atas tuh salah. Siap. Kenapa nggak diingatkan dari atas, dari awal? Ini jadi plus ya. Ya, harusnya ini plus ya. Harusnya plus. Oke, biar tidak banyak dirubah, kita ganti aja soalnya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Oke, biarkan bersebelah. Berarti eh, ini harusnya jadi plus ya.
Kadang kala tuh kalau nulis di layar tuh kadang mata kurang fokus. Jadi ini jadinya semuanya plus. Kalau yang belakang sudah aman, ini X min 3 kali X min 1 ya. Oke, berarti ini tambah 8 ya. X kuadrat tambah eh, 8X tambah 15 dikurangi X kuadrat tambah 4X min 3. X kuadrat kurangi X kuadrat habis. Oke, berarti ini dapatnya 12 ya. 12X dikurangi 12. Betul nggak? Benar ya? 8 tambah 4, 12X. 15 kurangi 3, 12. Oke, berarti ini 12X min 12. X-nya ketemu 1 ya. Sehingga garis bilangannya min 5, 1, 3. Satunya dia penuh ya. Batas atasnya itu lihat tanda. Ada sama dengan berarti penuh. Oke, kemudian kita uji X sama dengan 0. Kita dapatkan negatif 12 dibagi negatif 3, 5. Positif ya. Jadi yang kita perlu tandanya. Ini berarti positif, negatif, positif, ujung kiri negatif. Yang dicari apa? Daerah kurang dari daerah negatif. Jadi minus sehingga sampai minus 5 digabung dengan 1 sampai 3 ya. Satunya ikut. Oke, begitu. Silakan. Kalau ada kesalahan lagi boleh diingatkan ya. Ya ya. Jadi teknisnya adalah ruas kanan jadikan 0. Kita ubah dalam bentuk satu pecahan. Cari pembuat 0, pembilang, dan penyebutnya. Garis bilangan. Tentukan daerahnya. Jadi cukup cukup panjang prosesnya. Jadi perlu ketelitian ya. Seperti tadi saya. Itu karena layarnya juga terlalu terang ya. Dan kalau nulis sambil ngomong itu kadang nulisnya plus, ternyata garis tegaknya belum ketulis ya. Oke, itu itu terkait dengan bilangan ya. Kita lanjut ke fungsi, ke fungsi. Tentukan domain dan range-nya, range fungsinya.
Nah, domain F dulu. Ada bentuk akar nih. Syarat X anggota domain F adalah yang di dalam akar yaitu 3X min 7 harus lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti 3X lebih besar sama dengan 7. X-nya lebih besar sama dengan 7 per 3 ya. Jadi domain F-nya lebih besar dari 7 per 3. Berarti 7 per 3 ikut ya 7 per 3-nya ke kanan. Berarti sampai tak hingga. Domain F-nya itu ya. Kemudian Fx adalah akar dari suatu bilangan. Akar dari suatu bilangan itu pasti lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti rank F-nya ini. Ini Y-nya ya. Y sama dengan Fx nih. Yaitu 0 ke kanan. 0 sampai tak hingga. Yang G. Karena Gx X kuadrat tambah 3 polinom. Maka domain G-nya bilangan real ya. Minus tak hingga sampai tak hingga. Range G-nya bagaimana? Kita punya X kuadrat itu pasti lebih besar sama dengan 0. Kalau kita tambah 3, X kuadrat tambah 3, luas kanan juga tambah 3. Enggak ya. Sehingga kita dapatkan Gx-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, ini sebagai Y-nya. Y sama dengan Gx-nya lebih besar sama dengan 3. Oh, maka nilai Y yang memenuhi adalah yang lebih besar sama dengan 3. Di range G adalah 3 ke kanan ya. Itu. Nah, mungkin kalau kalimat yang lebih lebih enak karena X kuadrat lebih besar sama dengan 0, maka X kuadrat tambah 3 itu kan menjadi lebih besar sama dengan 3 ya. Sehingga Gx akan selalu lebih besar sama dengan 3. Sehingga Gx akan lebih besar sama dengan 3. Oleh karena itu, range G adalah 3 sampai tak hingga. Oke, itu yang A. Kemudian yang B, syarat F bundaran G X terdefinisi apa? Domain dari F atau range dari G diiriskan dengan domain F tidak boleh kosong ya. Tidak boleh kosong ya. Kita cek range F-nya 3 sampai 3, domain F-nya 7 per 3 sampai tak hingga. Karena range G diiriskan dengan domain F adalah range G-nya adalah 3 sampai tak hingga ya. Diiriskan dengan domain F-nya apa domain F-nya? 7 per 3 sampai tak hingga. Nah, mungkin kita buat garis bilangan seperti tadi. Ini 3 ke kanan. Kemudian 7 per 3 ya. Sebelah kirinya ya. Nah, yang dicari apa? Irisan. Kalau irisan berarti kita mau memilih yang memenuhi kedua syarat tuh. Sebelah kanannya 3 ya.
Nah, ini sama aja dengan 3 sampai tak hingga. Karena range G diiriskan dengan domain F adalah 3 sampai tak hingga tidak kosong kan? Bukan merupakan himpunan kosong, maka F bundaran G X terdefinisi. Tentukan persamaan F bundaran G. F bundaran G X. Apa itu F? GX ya. F GX. Apa itu? Berarti F GX-nya adalah X kuadrat tambah 3. Digantikan ya. Ini kan GX-nya X kuadrat tambah 3. Fx-nya akar 3x min 7. Berarti x-nya. X pada fx kita ganti dengan x kuadrat tambah 3. 3 kali x kuadrat tambah 3 dikurangi 7 ya. Sampai sini sudah betul. Kalau mau lebih lengkap, kalian jabarkan. 3x kuadrat tambah 9 kurangi 7. Akar dari 3x kuadrat tambah 2 ya. 3x kuadrat tambah 2. Tentukan F bundaran G2. F bundaran G2. Nah, boleh langsung dimasukkan ke rumus yang sudah didapatkan yang C. Akar dari 3 kali 2 kuadrat tambah 2 ya. Sama dengan akar dari 3 kali 4 tambah 2. Akar 12 tambah 2, 14 ya. Atau boleh juga kalau kita tidak menggunakan yang C ya boleh aja ya. F bundaran G2 itu F G2. F G2. G2-nya apa? 2 kuadrat tambah 3. Oh, berarti F 7 ya. F7. Berarti akar dari 3 kali 7 kurangi 7. Akar 21 kurangi 7. Akar 14 ya. Ini cara lain. Oke, itu Pak, terkait dengan fungsi. Ya, kalau ada yang izin salah boleh bertanya Pak. diingatkan. Ya, Sebelumnya di sini saya belum ngerti yang bagian B. Kenapa yang dipilih itu RG irisan DF Pak? oke. Kenapa yang dipilih itu ya? Iya Pak, benar Pak. F bundaran G, berarti kan X-nya masukkan ke G dulu, baru ke F kan? Jadi ini kita punya X diproses oleh G. Oleh G ya, kita dapatkan GX nih. GX, kemudian kita proses ke F. Gitu kan prosesnya. Kita proses ke F, nanti kita dapatkan F GX ya. Nah, ini kan dua komposisi yang dilakukan berurutan ya. Nah, ini tidak lain adalah F bundaran G. Jadi kalau mau langsung X, kita petakan ke F GX itu tidak lain adalah F bundaran G. Maka di sini syaratnya X ke G
kita akan dapatkan range G ya. Mungkin saya pakai warna yang berbeda. Eh, warna kok nggak mau? Warna biru ya. Ini. Ini range G. Di X-nya pasti masuk ke range G kan. Agar bisa diproses lagi, dia harus berada di domain F. Harus ada irisannya nih. Domain F. Kalau di luar domain F, berarti dia tidak diproses lanjut ya. Kalau masuk di domain F, maka dia bisa dilanjutkan ke FGX ini. Begitu. Jadi yang dipilih adalah range G, range yang fungsi belakang diiriskan dengan domain F. Begitu, sahabat tadi yang nanya. Vida ya? Iya Pak, Azril Pak. Wajib. Iya, ini sebelahan Pak. Satu. Jadi biar bisa diproses, X-nya ini pasti hasilnya adalah di range G kan. Agar bisa diproses lagi, maka hasilnya itu ada yang di dalam domain F. Jadi ada irisannya ini ya. Kalau nggak ada irisannya ya berarti nggak ada yang bisa dilanjutkan kan? Izin Pak, Ya. berarti kalau kasusnya G beneran F, berarti Mhm. bisa kita pakai RF irisan DG gitu ya Pak? Iya, sama di. Oh, Iya. Baik Pak, makasih Pak atas makasih Pak. penjelasannya. Boleh dilanjut. Oke, itu fungsi ya. Kita hitung limit ini. Nah, kalau dia fungsi polinom ya berarti tinggal kita substitusikan ya. Ya, berarti kalau tinggal substitusikan 3 kali 5 kuadrat dikurangi 5 kali 5 tambah 7. Di 3 kali 25 dikurangi 25 tambah 7 ya. Berarti 75 kurangi 25 tambah 7. 50 tambah 7, 57. Jadi yang nomor bagian pertama itu tinggal substitusikan polinom ya. Nah, yang kedua, trigonometri nih. Tidak langsung kalian tulis 5/9 ya. Silakan diproses ya. Pelan-pelan tuh. Limit X menuju 0, sin 5X. Samakan ini 5X. Biar sama seperti ruas kiri, berarti ini 5/9 kan. Jadi seakan kita buat ke bentuk ini. Sin 5X pasangkan dengan 5X. Biar sama dengan ruas kiri, berarti kan ini 5 dengan 5-nya kita coretkan. Sama dengan yang kiri kan. Nah, berarti ini kita dapatkan 1 kali 5/9. Itu 5/9 ya. Tuh, kalau mau lebih lengkap, bisa lakukan pemisalan ya. Misal T sama dengan 5X. Jika X-nya menuju 0, maka T-nya juga menuju 0. Sehingga yang ini kita bisa tulis menjadi limit T menuju 0 sinus T dibagi dengan T kali 5/9. Berapa? 1 kali 5/9. Tuh ya. Jadi silakan ditulis lengkap. Paling tidak minimal kalian pasangkan tuh. 5X dengan 5X. Sinus 5X dengan 5X.
Oke, kemudian yang ketiga, ini kalau kita substitusikan, di 2 kali 4 dikurangi 7 kali 4 dikurangi, kok 4? 2 kali 16 ya, dikurangi 7 kali 4 kurangi 4. Di 32 dikurangi 28 min 4. 0. Bentuknya 0 per 0 ya. Nah, ini coret-coretan biarkan di coret-coretan ya, atau di ujung aja, jangan jangan ditulis di sini ya. Paling tidak kalian sudah tahu bentuknya 0 per 0. Jadi jangan tulis di sini substitusinya. Kecuali kalau disubstitusi ketemu hasilnya bilangan seperti ini. Nah, ini boleh ditulis di sama dengan ini ya. Nah, eh, terus bagaimana nih kalau bentuknya 0 per 0? 0 per 0 tidak menjadi 0 ya. Tidak menjadi 0, tidak menjadi 1. Ini bentuk tak tentu. Kita coba faktorkan. Seperti tadi, ini 2 sama min 4-nya kita kalikan jadi min 8 ya. Cari dua bilangan jika dikali minus 8 dijumlah minus 7. Berapa itu? Dikalikan minus 8 dijumlahnya minus 7. Minus 8 plus 1 ya. Jadi 2x min 8, x plus 1. Ini dua bilangannya, minus 8 dan plus 1. Biar tidak besar. Di 2 x kuadrat, berarti ini nanti bentuknya seperdua, 2x, 2x ya. Bilangannya berapa? Minus 8 sama plus 1. Nah, yang setengahnya kita kalikan ke 2x min 8. Limit x menuju 4, x min 4, 2x tambah 1, dibagi dengan x min 4. X min 4 dibagi x min 4, 1 ya. Ini berarti limit x menuju 4 dari 2x tambah 1. Berapa nih? 8 tambah 1 ya. 9. Hasilnya 9. Kemudian yang keempat, ini limit bentuknya per 0 ya. Yang atas bilangan ya. Nah, ini dicoret-coretan aja nih. Terus menjawabnya gimana? Karena limit x menuju 5 dari kanan yang atas, min 3x kuadrat tambah 5x min 1, polinom substitusi nih. Min 3, 5 kuadrat ditambah 5 kali 5 tambah 1 ya. Dikurangi 1 ya. Di min 3 kali 25 tambah 25 min 1. Berapa itu? Min 75 tambah 25 min 1. Min 50. Berarti minus 5, 1 ya. Dan yang bawah limit x menuju 5 dari kanan. 5 min x
itu 5 kurangi 5, 0. Dari kanan atau dari kiri? 5 plus, berarti 5 koma ya. 5 dikurangi 5 koma, berarti nanti hasilnya positif. 0 dari kanan ya. Nah, negatif. Maaf. 5 dikurangi 5 koma kan berarti bilangan negatif ya. Oke, ini kita ambil 5 koma sekian ya. 5 dikurangi 5 sekian berarti negatif nih. Ini artinya menuju 0 dari kiri. Dari bilangan negatif. Oke, yang atas negatif, yang bawah juga negatif. Negatif bagi negatif jadi positif. Jadi ini hasilnya adalah karena ini maka limit ini sama dengan minus tak hingga ya. Jadi yang ini coret-coretan, dicoret-coretan ya. Kalau ada coret-coretan. Coretan. Yang ini juga ya. Ketemu bentuk 0 ke 0 ini di coretan ya. Bapak izin bertanya. Iya, silakan. Ini hasilnya ini kan Pak plus tak hingga. Soalnya atasnya minus, bawahnya minus. Minus Oh kali iya, minus plus ya. Di, Ya. minus bagi minus plus. Jadi plus tak hingga ya. Oke, begitu ya. Jadi yang biru-biru ini yang saya tulis di coretan aja ya, atau di bagian sisi lain sebagai coretan. Oke, nah limit tak hingga kita munculkan seper X ya. Kalau dia bentuknya rasional, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi ini kita bagi dengan X pangkat 3 ya. X kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 4X dibagi X pangkat 3, 5X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, 3X dibagi X pangkat 3, 2 dibagi X pangkat 3. Sama dengan berapa? Limit X menuju tak hingga dari 1 per X, 4 per X pangkat 2, 5, 3 per X kuadrat, plus 2 per X pangkat 3. Nah, yang memuat X, yang memuat bentuk seper X itu nanti limit X menuju tak hingganya 0 ya. Jadi 0 tambah 0 dibagi 5 tambah 0 tambah 0. 0 per 5 berapa? 0 ya. Ingat, 0 per 5, 0. Tapi kalau 5 per 0 itu dia tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Tapi kalau kita bicara limit, bisa hasilnya tak hingga, bisa hasilnya minus tak hingga, bisa jadi tidak ada limitnya. Nah, yang terakhir untuk yang limit, kita sama ya, bagi aja nih pangkat 2. Saya langsung bagi aja ya, pangkat 2 ya. Ini dibagi X pangkat 2, dibagi X pangkat 2. Atau dikalikan dengan 1 per X kuadrat, atas juga X kuadrat ya. Di limit X menuju minus tak hingga, ini 100 tambah 612,873 per X ditambah 1231 per X kuadrat ya. Dibagi dengan 25 ditambah 1567 per X ditambah 175.237 per X pangkat 2. Nah, yang memuat XX ini, walaupun angkanya besar ya,
Ketika X-nya menuju minus tahingga atau menuju tahingga, nanti limit yang ada per X-nya akan menuju 0 ya. Jadi menjadi limit X menuju minus tahingga 100 tambah nol dibagi dengan 25 tambah nol. Berapa itu? 100 bagi 25. Oh, ini limitnya sudah kita lakukan ya. 100 bagi 25 berapa? Berapa? 4. 4, Pak. 4 ya. 4. Itu ya. Jadi limit tahingga kita bagi dengan X pangkat tertinggi ya. Kalau bentuknya rasional. Kalau bentuknya akar, hati-hati. Kalau X menuju minus tahingga nanti ada minusnya ya. Oke. Pak, Nah izin itu tanya. silakan silakan. Kalau minus tahingga hasilnya nggak minus, Pak. Enggak. Ya selama dia bentuknya ini ya. Kecuali nanti yang akar X kuadrat itu ya. Akar X kuadrat per X nih. Limit X menuju minus tahingga. Nah ini nanti berubah menjadi limit X menuju minus tahingga. Ini, ini kan mutlak X ya. Nah mutlak X-nya yang dirubah menjadi minus X. Itu ya. Jadi limit X menuju minus tahingga tidak selalu nilainya negatif ya. Boleh juga hasilnya positif. Yang berubah minus tuh kalau bentuknya seperti ini ya, mutlak nih. Gitu ya. Intinya adalah kalau limit X menuju tahingga dan X menuju minus tahingga, kita rubah ke bentuk, munculkan bentuk per X. Munculkan bentuk per X. Berarti kita eh, bagi dengan pangkat tertinggi ya. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kalau dibagi dengan pangkat tertinggi, setelah dibagi ternyata ada yang bentuk per X. Nah, limitnya menuju menuju 0 ya. Menuju 0. Yang ada per X-nya ini ya. Walaupun di atasnya itu angkanya besar ya. Tapi kan X-nya menuju tahingga, menuju minus tahingga. Lama-kelamaan dia mengecil menuju 0. Oke, nah selanjutnya kita melihat grafik nih. Diberikan grafik fungsi f seperti pada gambar ini. Coba ya, oh ini nolnya nggak ada ya. Misalkan ini kasih titik biru. Yang A, limit X menuju min 1 dari kanan. Min 1 mana? Sini ya. Dari kanan berarti nanti kita lihat grafiknya tuh. Oke. Grafiknya semakin menuju min 1, gambarnya dari kanan ya. Naik menuju 1 kan. Oh berarti ini hasilnya 1. Limit X menuju 2. Menuju 2. Ini. Dari kiri ke titik bolong. Dari kanan juga ke titik bolong ya. Berapa itu? 1. 1 dari kanan. 1 di sini dari kanan. Lihat grafiknya. Oh, menuju titik yang penuh ini. Ketinggiannya berapa? 1 lagi. 2 dari kanan. Ini ya. Dari kanannya 2 ke arah bolong ini ya. 1. Limit X menuju 3. Nah, grafik yang kanan kan tidak ada nih. Jadi dia tidak ada ya. Limit X menuju min 1 dari kiri ini juga tidak ada nih.
Oke, coba saya pakai titik 0, 1, dan 2 ya. Perhatikan titik X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Coba saya kasih, ini soal berbeda ya. Saya misalkan yang pertama, limit X menuju 0 dari kiri, limit X menuju 0 dari kanan, limit X menuju 0 fx. Kemudian f0-nya berapa? Di 1, sama. Kita cek limit kiri dan kanannya ya. X menuju 1 dari kiri, limit X menuju 1 dari kanan, limit X menuju 1. Yang keempat, limit X menuju F1 ya. Kemudian di titik 2 nih. Limit X menuju 2 dari kanan, dari kiri dulu. Limit X menuju 2 dari kanan. Limit X menuju 2. F2-nya. Oke, X menuju di X sama dengan 0 dulu. X menuju 0 dari kiri nilainya berapa ya? 0, 0. 0 ya. Ya, Kalian lihat gambarnya itu. Dia turun menuju 0 ya. Dari kanan 0 juga, Pak. 0 juga. Ya, Oh, berarti kesimpulannya kalau kiri dan kanannya sama, berarti limit X menuju 0-nya 0 ya. 0. F0-nya, lihat titiknya. Pas di 0 ya. 0. 0. Kalau 1 dari kiri. Gak ada, Pak. 1 dari kiri. Dua. Limitnya ya. Tuh. 2. Dua. Dia naik nih. Naik menuju yang bolong ini kan. 2. 1 dari kanan. Mendatar ya. Satu. 1. Oh, berarti kesimpulannya apa? Limit X menuju 1-nya Tidak Nggak ada, ada. Pak. ada. F1-nya ada nggak? Sedikit musim 1 menit. Ada. Satu. Oh. 1 ya. 1. X menuju 2 dari kiri. Dari kirinya 2. Satu. 1. Dari kanan. Satu. 1, 1. Pak. 1. Dari Satu. berarti kesimpulannya limitnya 1 ya. Ya. F2-nya 1. Dua. 2. 2. Titiknya kan ini 2 ya. Rifki. Haza. 2. Oke, dari sini nih kita dapatkan tuh. F continue nggak di X sama dengan 0? Continue. F X continue Ini enggak nih. di Ini juga enggak. X sama dengan 0 ya. Sebab apa? Sebab F0 sama dengan limit X menuju 0-nya ya. Oke, dari yang ini. Continue nggak di X sama dengan 1? Tidak. Fx Tidak, Pak. Tidak, Pak. tidak continue ya. Di X sama dengan 1. Sebab apa? Limitnya tidak ada ya. Iya. Kalau yang di 2, Tidak. Tidak. Fx Tidak. tidak continue ya. Di X sama dengan 2. Alasannya apa? F2 berbeda dengan nilai limitnya kan? Iya, Pak. Ya. Itu ya. Kekontinuan. Jadi perlu diingat dia continue syaratnya apa? Limit kiri sama dengan limit kanan. Sehingga limitnya ada.
dan nilai fungsinya harus sama dengan nilai limitnya. Itu ya. Nah, ini saya ambil dari soal latihan ya. Ya barangkali sudah masih ingat kemarin. Selidiki kekontinian fungsi berikut. Nah, berarti kalian cari tuh. Limit X menuju 1 dari min 1 ya. Min 1 dari kiri fx. Limit X menuju min 1 dari kanan fx. Sama cari f min 1-nya ya. X menuju min 1 dari kiri berarti kita gunakan rumus yang sebelah kiri. Oh ini sama dengannya ikut yang atas saja ya. Berarti limit X menuju min 1 dari kiri. Min 1 kuadrat dikurangi. Berapa tuh? 0 ya. Ini X kuadrat dulu. Belum kita substitusikan berarti min 1 kuadrat kurangi 1. 0. Jadi kalau kita mencari limit X menuju min 1 dari kiri, kita gunakan rumus yang kurang dari min 1. Kalau yang kanan berarti kita pilih rumus yang sebelah kanannya 1. Berarti X yang lebih besar dari min 1 ya. Berarti kan tinggal substitusikan aja nih. 2 kali min 1 tambah 2. Minus 2 tambah 2. 0. F min 1-nya berapa? Ikut rumus yang atas. Min 1 kuadrat tambah dikurangi 1. 0. Oke, berarti kesimpulannya karena limit X menuju min 1 fx itu kan dia sama nih. Sama dengan 0 ya. Yang merupakan nilai dari f min 1, maka f continue di X sama dengan min 1. Oke, begitu. Terakhir kita masuk ke turunan ya. Oh, ini cos-nya 3-nya saya hapus saja. Oke, yang A diketahui fx sama dengan ini. Nah, dia kan bentuknya perkalian ya. Ini sebenarnya kalian boleh jabarkan dulu baru turunkan atau boleh juga pakai aturan perkalian. Ini U, ini V. U-nya adalah 1 dikurangi X kuadrat. V-nya adalah 4X pangkat 3 tambah 2X tambah 3. Maka aksennya apa? Aksennya apa? 12x tambah 2, Pak. 12x kuadrat tambah 2. Aksen. Oh, Min aksen, 1. aksen min 2x. Min 2x. Min Min 2x. 2X. Ya. V aksennya? V aksennya 12x kuadrat plus 2. 12X kuadrat plus 2 ya. Jadi 1 diturunkan jadinya 0. Terus min X kuadrat berarti X kuadratnya kan 2X ya turunannya ya. Itu. Harus bisa ya ini. Turunan polinom nih. Nah, tinggal kita gunakan rumusnya. U aksen V kali ditambah dengan U V aksen ya. U aksen kali V ditambah dengan U kali V aksen. Masukkan tuh. U aksennya apa? Negatif 2X. Kali V-nya apa? 4X pangkat 3 tambah 2X tambah 3 ya. Ditambah dengan U. 1 min X kuadrat
V aksen 12 X kuadrat tambah 2. Sampai sini sebenarnya sudah betul, tapi akan lebih lebih baik lagi kalau kita sederhanakan ya. Kalikan tuh. Min 2X kali 4X pangkat 3. Nanti X-nya jadi X pangkat 4. Min 2 kali 4. Min 8 ya. Min 4. X-nya jadi X pangkat 2. Ditambah minus 6X ya. Yang ini 12X kuadrat plus 2 min 12 X pangkat 4 min 2X kuadrat. Kumpulkan yang sejenis, suku sejenis. Min 8X pangkat 4, ini min 12 X pangkat 4. Terus pangkat 3-nya nggak ada, pangkat 2. Min 4X kuadrat tambah 12X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Min 6X, konstantanya cuma 2 ya. Yang pangkat 4 nih. Min 8, min 12. Berarti min Min 20. 20 X pangkat 4. Yang pangkat 2, min 4 tambah 12 min 2. Jadi plus 6 ya. 6X, Pak. Plus 6X kuadrat min 6X tambah 2. Tuh ya. Nah, ini tinggal aljabarnya aja sih. Sebenarnya baris pertama sudah betul ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita tulis dalam bentuk sederhana. Nah, dalam mengoperasikan hati-hati nih. Nah, dia banyak proses perkalian dan penjumlahan ya. Perlu ketelitian ya. Oke, itu yang A. Kemudian yang B. Kita punya GX adalah cos ini ya. Kita gunakan aturan rantai. Jadi, misalkan U-nya adalah 2X kuadrat tambah 3. Berarti dia akan menjadi cos U ya. Cos U. G aksen X, cos U diturunkan jadinya apa? Min sin. Minus sin U. Jangan lupa ini dikalikan dengan U aksen ya. Jadi kalau U-nya adalah 2X kuadrat tambah 3, U aksennya tidak lain adalah 4X. Sehingga ini kita dapatkan min sin U-nya apa? 2X kuadrat tambah 3 dikalikan dengan U aksen 4X. Ingat, 4X-nya jangan dikalikan ke dalam sinus ya. Ini 4X-nya kita kalikan dengan hasil sinus 2X kuadrat tambah 3. Sehingga lebih amannya kita, karena perkalian kan boleh dibolak-balik tuh. 4X-nya di depan dulu. Kali sin 2X kuadrat plus 3. Agar menghindari persepsi bahwa 4X-nya dikalikan 2X kuadrat tambah 3 ya. Biasanya 4X-nya, aljabarnya taruh di depan trigonometri. Nah, itu aturan rantai. Ya, perlu diingat ya, turunan dari dx dari U pangkat N. Ini aturan rantai ya. Aturan rantai. Ddx dari U pangkat N. Jadi turunan dari U pangkat N terhadap X tidak lain adalah N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Kalau dia sin U berarti nanti cos U kali U aksen. Kalau dia cos U, berarti min sin U
kali U aksennya. Aturan rantai. U-nya fungsi dalam X ya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Barangkali ada kesalahan dalam perhitungan yang bagian A. Tidak ada ya? Baik, oke, waktu saya nggak mau habis. Terakhir ya, cepat aja nih sebelum laptop saya mati. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Pertama, kita cari dulu gradien ya. Gradien garis singgung. M sama dengan F aksen A ya. Kita cari dulu F aksen X-nya apa? 3 X kuadrat tambah 7 ya. Jadi M-nya, nah ini titiknya ya, A, FA. Atau ini X1, Y1 ya titiknya. M sama dengan F aksen 1, yaitu 3 kali 1 kuadrat tambah 7. 10 ya. 10. Nah, nanti persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Tinggal pakai rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 7 sama dengan M-nya berapa? 10. X min X1-nya 1 ya. Nih titiknya nih. 1,7 ya. Sedangkan persamaan garis normal, samaan garis persamaan garis normalnya, tinggal M-nya kita ganti dengan min 1 per M ya. Y min 7 sama dengan min 1 per 10. X dikurangi 1. Nah, ini boleh dijabarkan. Tapi ini sebenarnya sudah betul ya. Kalian boleh jabarkan ini. Y sama dengan 10X min 10 plus 7. Berarti min 3 ya. Ini min 3. Kalau yang ini boleh kalikan ke 10-nya ke sini dulu. Di 10Y min 70 sama dengan min X plus 1. Jadikan ke satu ruas, berarti 10Y plus X min 71 sama dengan 0. Oke, begitu terkait dengan pembahasan reviewnya. Ada yang bertanyakan dulu, silakan. Sebelum saya tutup ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Rafli. Untuk soal yang sebelumnya, Pak, yang apa periksa kekontinuan, Pak. Yang ini Nah, yang ini dari apa namanya? Yang dari kiri itu harusnya emang yang lebih besar dari min 1 atau yang kurang dari min 1, Pak? yang kalau dari kiri kurang dari min 1. Ini pakainya dari yang lebih dari, Pak. Ah, Betul. Oh iya deh, Pak. Betul, Pak, gak jadi, Pak. min 1 dari kiri berarti kan kurang dari min 1 kan, yang atas kan berarti. X kurang dari min Oh, 1. oh iya benar, Pak. Maaf, Pak, salah lihat tadi, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain.
Aman Pak, lanjut aja Pak. Aman ya. Kalau aman berarti kita cukupkan nih. Sudah ya. Nah, nanti silakan ya tugas latihan UTS-nya dikerjakan. Saya buat sebelum Jumatan besok ya, karena UTS-nya kan jam 1.